Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Syifa Mahroja dari D3 Akuntansi STIE Muhammadiyah Cilacap. Teman-teman, di sini kita akan membahas mengenai serangan dan penyalahgunaan komputer pada sistem informasi akuntansi. Nah, di sini mengenai network security, yaitu komputer yang tersambung dengan internet, terutama komputer-komputer dengan rahasia perdagangan yang penting atau aset teknologi informasi yang berharga, rawan terkena serangan hacker dan menyerang komputer untuk mencari data berharga atau mencoba merusak sistem komputer. Nah, di sini salah satunya ada hacking. Hacking yaitu akses yang tidak sah, modifikasi atau penggunaan sistem komputer atau perangkat elektronik lainnya. Di sini ada beberapa teknik hacking. Yang pertama ada hijacking, yaitu pembajakan, seperti pengambilan kendali atas sebuah komputer untuk melakukan aktivitas terlarang. Kemudian ada impersonate, yaitu berpura-pura menjadi pengguna yang sah untuk mengakses sebuah sistem. Hal ini terjadi ketika pelaku mengetahui ID dan password si pengguna. Yang ketiga ada spoofing. Spoofing yaitu pengambilan kendali atas sebuah komputer untuk melakukan aktivitas terlarang. Di sini ada spamming, yaitu secara bersamaan mengirimkan pesan yang diminta ke banyak orang pada saat yang bersamaan. Seperti dulu pernah viral, yaitu mama papa minta pulsa, papa mama minta pulsa. Ya, yang seperti itu adalah spamming, salah satu penyalahgunaan komputer, salah satu hijacking atau pembajakan. Yang selanjutnya yaitu ada pemecahan kata sandi, memasuki pertahanan sebuah sistem, mencuri file yang memuat kata sandi. Jadi setelah dia bisa login, tahu ID dan passwordnya, dia memecah kata sandi dan mereset ulang kata sandinya tanpa diketahui oleh si pemilik akun atau si pengguna. Kemudian ada word dialing, yaitu program sebuah komputer untuk menghubungi ribuan sambungan telepon guna mencari dial-up modem lines. Nah, para hacker ini membobol PC yang tersambung dengan komputer, dengan jaringan juga tentunya. Selain yang tadi, di sini ada beberapa hacking juga, yaitu ada serangan zero day, yaitu sebuah serangan di antara waktu kerentanan perangkat lunak baru ditemukan. Ada serangan limpahan buffer, di mana terjadi ketika jumlah data dalam sebuah program lebih besar daripada limpahan input yang disediakan untuk menerimanya. Jadi buffer, dan itu salah satu penyalahgunaan komputer. Kemudian ada serangan man in the middle, yaitu menempatkan seorang hacker di antara klien dan host, serta memotong lalu lintas jaringan antara kedua pihak tersebut. Kemudian ada serangan injeksi, yaitu kode berbahaya dalam format pertanyaan disisipkan ke dalam input. Seperti misalnya kita sedang melakukan suatu program, lalu tiba-tiba muncul pop-up pertanyaan, saat diklik itu adalah salah satu kode berbahaya yang akan mendatangkan virus dan menyebabkan hacking. Kemudian ada tracking. Tracking adalah penyerangan sistem telepon. Alasan utama penyerangan ini adalah untuk memperoleh akses telepon gratis, mengirimkan malware, serta mencuri dan menghancurkan data. Kemudian ada kebocoran data. Penyalinan data perusahaan tanpa izin, seringkali tanpa meninggalkan indikasi bahwa ia telah disalin. Jadi saat kita sudah melakukan program komputer, lalu tiba-tiba kita tidak tahu bahwa data kita itu sudah disalin karena tidak ada notif, tidak ada jejak, dan tidak ada indikasi bahwa data kita telah disalin. Seperti pada tahun berapa ini, bahwa kebocoran data pengguna Facebook Indonesia, data pengguna bocor di Amerika Serikat adalah 70,6 juta, data yang bocor di Indonesia adalah 1 juta. Dan 1 juta data pengguna Facebook di Indonesia bocor dan diduga disalahgunakan oleh Cambridge Analytica. Dan ini salah satu penipuan dan serangan pada sistem perangkat lunak berarti ya. Dan itu tuh tentunya ada sanksi dan hukumannya. Sanksi administrasi, hukuman badan 12 tahun, dan denda 12 miliar. Kemudian ada code slurping, yaitu penggunaan sebuah perangkat kecil dengan kapasitas penyimpanan seperti iPod untuk mengunduh data tanpa izin. Ini seperti halnya flash disk, hard disk, tapi yang dalam kapasitas kecil. Di sini ada teknik salami.
Salah satu penyalahgunaan juga yaitu teknik salami merupakan metode pengambilan sebagian kecil tanpa terlihat secara keseluruhan. Seperti sebagai contoh sistem tabungan di bank untuk mengurangi secara acak beberapa ratus rekening jumlah Rp25. Kemudian mentransfernya secara sah melalui metode normal. Ini seperti membulatkan nominal pada rekening, misalnya 20 juta koma sekian, komanya yang sekian kalau misalnya banyak pengguna, ditransfer ke rekening yang ke beberapa rekening yang 0 komanya itu diendapkan. Kalau yang makainya ribuan itu bisa lumayan, dan ini salah satu pembajakan. Kecil memang, tapi bila jumlah rekening banyak dan dilakukan beberapa tahun, nilainya lumayan besar. Kemudian ada malware. Malware adalah penggunaan sebuah perangkat kecil dengan kapasitas penyimpanan seperti iPod untuk mengunduh data tanpa izin. Malware ini adalah semua perangkat lunak yang maaf di sini ada keliru, bahwa malware itu adalah segala sesuatu perangkat lunak yang akan menyebabkan serangan pada sistem program komputer, entah itu virus, entah itu bookware, entah itu segala macam yang merusak sistem program komputer. Seperti pada Heartland Payment System, adalah korban dari salah satu pelanggaran keamanan terbesar sepanjang sejarah Amerika Serikat. Lebih dari 130 juta nomor kartu kredit dicuri dari Heartland, menghabiskan lebih dari 12,6 ribu juta dolar untuk biaya hukum dan denda atas pelanggaran keamanan. Heartland Payment System ini seperti pembayaran elektronik, seperti e-payment, di mana kita di situ kan ada semua data-data kita, ada semua nomor rekening dan lain-lainnya. Di situ dibajak, di-spoofing semuanya, di-hijacking, data kita keambil semua, nominal, kata sandi, ID, semuanya ada, dan uang kita pun raib. Dengan begitu, Heartland Payment System menghabiskan lebih dari 12,5 juta dolar. Itulah beberapa penyalahgunaan komputer yang termasuk pelanggaran lumayan berat, karena yang namanya data komputer sistem itu saling terhubung, dan untuk sistem informasi akuntansi ini sangat dibutuhkan dengan adanya keamanan dalam sistem program komputer. Untuk itu sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.